Bursa transfer musim panas menghadirkan cerita tersendiri, khususnya bagi timnas Indonesia, di mana dalam hal ini cukup banyak pemain tim Garuda yang terlibat di dalamnya. Bahkan, kita harus bangga karena ada juga pemain timnas yang masuk pemberitaan jurnalis ternama sekelas Gianluca Di Marzio. Nah, setelah kemarin ada Jesus yang santer dikaitkan dengan Genoa, kali ini berita datang dari Emil Audero. Yap, sebelum ini, Emil sendiri sempat dikabarkan akan balik ke Juve sebagai kiper kedua. Akan tetapi, menurut laporan terbaru dari Di Marzio, Emil sekarang serius didekati oleh Cremonese yang merupakan tim promosi. Yap, melihat sikon yang ada, dikabarkan jika Emil telah membuat keputusan penting yang udah dia pertimbangkan. Dan dalam hal ini, semua tinggal tergantung dari Como selaku klub yang punya kontrak sah dengan Emil. Sementara itu ada kabar dari Belanda, yang mana Maysilkers semakin dekat menuju pintu keluar Twente. Meskipun May sendiri dilaporkan akan join ke tim baru di luar Belanda pada Agustus nanti, akan tetapi mengutip dari twenteinsight.nl, kalau tim raksasa Belanda, Feyenoord, kabarnya akan berusaha untuk mendatangkan Maysilkers, di mana sang pelatih Robin van Persie diketahui siap turun langsung, mengingat ia sendiri kabarnya juga salah satu orang yang kagum sama talenta Mays. Nah, dalam hal ini jelas soal kebutuhan Feyenoord pasca cederanya dua bek mereka serta kepindahan David Hanko yang meskipun batal ke Al Nassr tapi akan merapat ke Atletico Madrid. Ya, meskipun udah mendatangkan bek asal Jepang, Tsuyoshi Watanabe, namun jelas Maysilkers masih dianggap sebagai bek yang jadi prioritas mengingat pengalamannya di Eredivisie serta kompetisi Eropa. Di sisi lain ada berita soal timnas U23 yang akan bersua Thailand. Nah, Gerald van den Berg sendiri kabarnya telah memberikan ultimatum khususnya kepada Jens Raven yang bagaimanapun adalah penyerang utama. Ini bukan soal selebrasi pacu jalur, tapi lebih kepada hal lain, terutama soal keputusan Raven yang mudik ke Liga Indonesia di usia yang masih 19 tahun. Lantas, gimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pada dasarnya, kita harus happy dengan keberadaan pemain diaspora di timnas Indonesia. Karena selain mengangkat performa, para pemain diaspora pada akhirnya juga sanggup membawa nama Indonesia jauh lebih terpandang di dunia sepak bola internasional. Seperti Jesus yang musim lalu tampil gemilang di Serie A hingga membuatnya banyak dirumorkan jadi incaran klub-klub ternama. Bahkan jurnalis kenamaan Gianluca Di Marzio pun juga turut membuat berita soal ketertarikan tim-tim Serie A ke Bangjai, di mana yang terbaru adalah Genoa. Kemudian siapa lagi? Kevin Dix, yang kemarin baru aja debut di laga tak resmi, tapi langsung dapat pujian khusus dari sang pelatih. Yang mana akhirnya itu juga diangkat oleh media Jerman untuk kemudian membuat citra Indonesia terangkat di Jerman. Dan lain sebagainya. Nah, soal transfer, kali ini ada Emil Audero. Jelas kita semua tahu kalau Emil sempat dikabarkan bakal balik ke Juve sebagai kiper pelapis. Dan Emil saat itu juga setuju. Akan tetapi, menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, tim promosi Cremonese menyatakan minat serius untuk mendatangkan Emil usai mereka gagal mendapatkan kiper AS Roma, Pierluigi Golini. Nah, sebagaimana diketahui, kalau bergabung dengan Cremonese, maka Emil akan punya kesempatan jauh lebih besar untuk kembali tampil reguler di Serie A. Pasalnya, 4 kiper yang dimiliki Cremonese sekarang, mulai dari value dan pengalaman, semuanya masih jauh di bawah Emil. Atas dasar itu, Cremonese benar-benar akan menjadikan Emil sebagai prioritas. Nah, melihat sikon yang ada, pada akhirnya Emil pun setuju untuk gabung Cremonese. Dan kini pihak klub tinggal bernego sama Como soal nilai transfer, mengingat Emil sendiri masih terikat kontrak sampai Juni 2028. Nah, tanda-tanda Emil akan dilepas sendiri terlihat ketika nama kiper asal Lombok tersebut hilang dari daftar susunan pemain Como dalam laga persahabatan melawan Al Ahly. Ya, mudah-mudahan aja semuanya lancar sehingga kita bisa melihat lagi Emil mentas di kasta tertinggi sepak bola Italia, kan gitu. FYI aja nih, sebuah hal yang wajar jika Cremonese akan jadikan Emil kiper utama. Sebab dari sisi usia sendiri, Emil masih terhitung muda sebagai kiper yaitu 28 tahun. Dan soal jam terbang, Emil udah punya 176 caps sejauh ini mentas di Serie A. Bandingkan dengan kiper utama Cremonese sekarang yang sama sekali belum pernah main di Serie A. Maka dari itu, khusus buat kita warga negara Indonesia, ya harus bangga dan bersyukur Emil akhirnya mau membela tim Garuda terlepas dari segala cerita di masa lalu.
Sementara itu, ada kabar terbaru soal Mace Silkers. Semua tahu kalau Mace akan menentukan pilihan terkait klub barunya di luar Belanda pada Agustus mendatang. Akan tetapi, baru aja media 20insight.nl mengabarkan jika Mace Silkers masuk dalam incaran serius Feyenoord Rotterdam. Ya, pelatih Feyenoord, Robin van Persie, dikabarkan sedang mumet pol lantaran timnya sekarang sedang krisis bek tengah. Pertama, ada David Hanko yang dipastikan akan hengkang. Nah, dikit nih, nyinggung kepindahan Hanko. Dikutip dari Football International, Hanko sendiri sebenarnya udah here we go nih ke Al Nassr. Bahkan dia juga udah pamitan segala macam, plus udah beresin semua barangnya buat cabut ke Arab. Akan tetapi, Al Nassr secara tiba-tiba membatalkan transfernya. Jelas dalam hal ini, Feyenoord dongkol dong, karena mereka telah mendatangkan pengganti Hanko, Tsuyoshi Watanabe. Alhasil, Hanko pun gak jadi pindah ke Arab dan akhirnya justru akan berlabuh ke Atletico Madrid, usai Feyenoord menerima tawaran mereka. Hadeh. Nah, kembali ke soal transfer Mace. Feyenoord sendiri, seperti disebutkan tadi, udah datengin bek asal Jepang, Tsuyoshi Watanabe, dari KAA Genk. Namun, itu masih dirasa kurang, mengingat Thomas Bielen harus cedera panjang. Serta ada pun bek senior, Gernot Trauner juga cedera. Alhasil, bek Feyenoord kini total tersisa tinggal 3. Itulah kenapa Mace Silkers masuk ke dalam radar, kendati yang bersangkutan udah berniat main di luar Belanda. Ya, pelatih Feyenoord, Robin van Persie, dikabarkan siap turun tangan untuk bertemu Mace. Bagi Van Persie, Mace Silkers adalah bek muda potensial yang pengalamannya main di Eredivisie serta kompetisi Eropa terbilang oke. Bahkan ia juga jadi salah satu orang yang kaget ketika tahu Mace Silkers memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Padahal ketika itu, Van Persie merasa kalau Mace mau sabar 2-3 tahun lagi, kesempatan untuk tampil di timnas Belanda akan terbuka. Nah, di luar itu tadi, sekarang keputusan ada di tangan Mace. Apakah ia mau menerima tawaran Feyenoord yang musim depan bakal main di kompetisi Eropa atau tetap pada niat awal gabung tim luar Belanda? Mengingat kabarnya ada beberapa tim dari Spanyol dan Italia yang berniat mendatangkannya. Di sisi lain, ada sedikit berita nih dari timnas U23 yang bakal bersua Thailand di semifinal Piala AFF. Yap, semua paham jika salah satu problem Garuda Muda adalah soal finishing. Karena fair aja, kita cuma bisa cetak gol pas lawan Brunei, sedangkan pas lawan Filipina, 1 gol yang tercipta terjadi akibat own goal. Kemudian pas lawan Malaysia 0-0. Itulah kenapa Coach Gerrard akan menekankan penuh pada kualitas finishing. Nah, Coach Gerrard sendiri sebelum ini juga udah nyentil Jens Raven. Sebab biar gimana pun, ajang ini bisa dibilang sebagai pembuktian bagi Raven apakah ia benar-benar layak enggak dibawa ke timnas senior. Dan perlu diingat, kita selangkah lagi bakal kedatangan Mauro Zelstra, striker yang umurnya cuma setahun lebih tua dari Raven. Tapi performanya di tim U21 NEC Nijmegen dan U21 Volendam sama-sama gacor dengan selalu mencetak lebih dari 10 gol semusim. Nah, musim lalu pun Mauro udah 7 kali diberikan kesempatan tampil di tim utama Volendam. Sampai di musim depan, namanya masuk ke dalam bagian tim utama Volendam untuk mengarungi Eredivisie 2025-2026. Jelas kalau Raven mau tempat utama di timnas U23 aman, ya dia harus membuktikan. Dan itu juga yang menjadi ultimatum dari Coach Gerrard, apalagi setelah ia tahu kalau Raven memutuskan untuk main di Liga Indonesia di usia semuda itu. Have a young striker, potential striker Jens Raven. He choose to continue his career in Indonesian Bali United. So you think that is the good choices for his future? You have to show. You cannot say if it's a good choice. It's always you have to show what you can do. And it's also for Jens Raven. I mean, we have very good strikers. Our Zelstra will come, and we have hockey, and they have to make a competition also to show who is the best player. I think that's also important to level up. Yap, terlepas dari apapun, untuk Emil, Mace, ataupun pemain lainnya yang masuk rumor transfer ataupun yang masih belum dapat klub, semoga bisa dikasih yang terbaik deh. Terus untuk timnas U23, kita tahu lawan Thailand levelnya tentu satu tingkat di atas Filipina serta Malaysia. Dan dengan fakta kita nggak bisa diperkuat Arkan Fikri sebagai pusat serangan,
maka Coach Gerald mau tak mau harus sedikit merubah skema untuk bisa menyulitkan Thailand yang kita tahu kuat dengan bola-bola pendek. Maka dari itu, mudah-mudahan para pemain gak gugup dan siapapun yang dipercaya tampil semoga bisa memberikan segalanya di atas lapangan. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.